warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Teras Sharing. Hari ini saya coba men-sharingkan ada sebuah cerita. Ini saya baca dari Tarbiyatul Aulad fil Islam, karangan Dr. Abdullah Nasi Ulwan. Ini pas di halaman 226. Coba kita simak. Berikut ini adalah kisah yang disebutkan oleh Zahid Al-Qudsari dalam tulisannya. Suatu ketika salah seorang utusan atau duta dinasti Umayyah di negara Inggris menghadiri acara pertemuan dengan pembesar-pembesar kerajaan Inggris. Salah seorang pejabat tingginya mengatakan, "Mengapa wanita-wanita timur berbeda dengan wanita-wanita barat? Mereka dijauhkan dari laki-laki dan terhalang dari cahaya atau memakai hijab." Kemudian, duta dinasti Umayyah menjawab, "Karena wanita-wanita kami ini di negara timur tidak menghendaki nantinya melahirkan anak yang bukan dari suami mereka." Kemudian malulah seorang yang bertanya tadi hingga tak bisa berkata apapun. Maka dengan kejadian apalagi yang membuat mereka menjadi beriman. Berkaitan dengan perbincangan kita soal pergaulan bebas dan dampaknya, kami ingin menunjukkan fakta-fakta berikut kepada para orang tua dan pendidik bahwa tujuan utama yang direncanakan oleh kaum kolonialis, Zionis, dan materialis adalah merusak masyarakat muslim, menghancurkan eksistensinya, dan menciptakan disintegrasi yang selama ini terjalin kuat. Hal tersebut dilakukan dengan cara merusak moral yang lurus dan pemahaman akan agama dari dalam diri para pemuda. Para pemuda di sini bisa yaitu remaja, atau bisa juga dimulai dari anak-anak. Jadi sudah mulai dimasuki hal-hal yang negatif yang itu akan merusak perkembangan moral remaja muslim kita. Mereka menyebarluaskan segala bentuk penyimpangan ke seluruh pelosok masyarakat kaum muslimin. Bagi mereka, wanitalah yang menjadi sasaran utama dalam mempropagandakan penghalalan segala cara dan sistem kolonialis. Salah seorang tokoh kolonial mengatakan, minuman keras dan wanita cantik adalah sarana paling ampuh dalam menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam. Jadi tenggelamkanlah mereka ke dalam kubangan materi dan syahwat. Nah, ini bisa kita lihat dari cuplikan ini bahwa minuman keras dan wanita itu merupakan penghancur yang lebih hebat daripada meriam. Ketika moral para remaja sudah hancur, maka hancurlah sebuah negara, hancurlah sebuah negeri. Oleh karena itu penting bagi kita menjaga anak-anak kita, menjaga remaja kita, terutama akidah dan akhlaknya, untuk terus tetap baik dan terus tetap lurus di jalan Islam. Salah seorang tokoh Masonis mengatakan, "Kita memanfaatkan wanita kapan saja mereka mengulurkan tangannya kepada kita. Kita telah menumbuhkan perilaku haram dan akan mencerai-beraikan tentara penolong agama. Kita harus berupaya menghancurkan moral di setiap tempat. Dengan demikian, kita akan mudah menguasainya." Jadi mereka sudah punya strategi bagaimana cara menghancurkan generasi-generasi Islam, sehingga kita akan kehilangan banyak sekali generasi-generasi yang tidak sesuai dengan syariat Islam, cara mereka beragama, cara mereka berperilaku, sehingga akan terjadi banyak sekali penyimpangan seperti kasus-kasus yang saat ini. Ada beberapa kasus yang juga saya sharingkan dengan teman
hal yang sangat sulit sekali ketika dari fondasi keluarga sendiri mereka sudah tidak kuat. Misal, anak yang mereka asuh sejak kecil, mereka bebaskan untuk dia bergaul dengan siapapun. Bahkan ada sebuah kasus seorang anak perempuan diizinkan oleh ayahnya membawa teman laki-lakinya, atau tanda kutip orang sekarang menyebutnya adalah pacar, untuk datang ke rumahnya, bahkan menginap di rumahnya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana sudah terjadi pergeseran ajaran dalam beragama. Nah, fondasi dari dalam sendiri yaitu keluarga, yang itu adalah diperankan oleh ayah dan ibu, itu akan sangat memiliki peranan yang sangat amat dibutuhkan untuk tumbuh kembang remaja. Jika memang generasi yang mau kita hasilkan pada nantinya adalah generasi yang berakhlak baik, maka fondasi ini sudah harus mulai dibentuk sejak dini. Kita tanamkan itu mulai mereka sejak kecil, hingga nanti ketika mereka pada masuk usia remaja, fondasi mereka sudah sangat kuat, dan ini akan membantu untuk perkembangan berikutnya. Baik, saya coba akan lanjutkan. Kita harus berupaya menghancurkan moral di setiap tempat, dengan demikian kita akan mudah menguasainya. Kita pertontonkan perbuatan hubungan seksual di bawah sinar matahari, sehingga para pemudanya tidak lagi menganggap itu sesuatu yang menjijikkan, kemudian akan membangkitkan keinginannya untuk melakukan pemuasan seksual. Dengan demikian maka akan rusaklah moral mereka. Sudah jelas, dan sekarang banyak kasus, beberapa kasus juga anak-anak sudah mulai kecanduan pornografi, di mana itu akan merusak mental mereka, merusak pola pikir mereka, merusak perilaku mereka. Bahkan ada beberapa keluarga yang sangat dengan bangganya ketika hari Sabtu weekend, malam minggu, anak ceweknya atau putrinya silih berganti, ada putra atau cowok yang datang di rumahnya, itu menjadi suatu kebanggaan. Oh, anak saya cantik. Oh, anak saya ternyata banyak yang naksir. Hati-hati ayah bunda di sini. Sebagai orang tua, kita harus waspada tentang perkembangan dan perilaku. Jangan sampai nanti kita menyesal, karena dampak dari kesalahan yang orang tua lakukan itu akan berdampak nanti ketika mereka pada tahap sudah matang, sudah dewasa. Mungkin mereka akan ada penyesalan, atau mungkin mereka malah akan menyalahkan kedua orang tuanya. Untuk berikutnya, adapun orang-orang yang menyerukan pergaulan bebas di negara-negara Islam, mereka menghendaki agar kebebasan itu tersebar luas dan menjadi sesuatu yang dianggap lumrah di masyarakat. Kita sekarang introspeksi, kita sekarang lihat di lingkungan kita, apakah sekarang sudah menjadi suatu hal yang wajar, hal yang lumrah. Berbeda lawan jenis boleh berpegangan tangan, berbeda lawan jenis boleh berpelukan, dan itu dilakukan di tempat-tempat umum. Berikutnya yaitu pada dasarnya mereka itu adalah tangan panjang para musuh Islam. Di antaranya adalah para penganut paham materialis, komunis, liberalis, pengusung ide kolonial, dan Freemasonry, baik mereka merasakan maupun tidak. Hati-hati, penjajah sekarang tidak lagi seperti era zamannya kakek buyut kita. Mereka berperang dengan tombak, dengan pedang. Mereka berkuda,
bercucuran keringat. Tapi penjajahan sekarang sangat halus melalui penjajahan budaya, cara berpakaian, cara berkomunikasi, cara berinteraksi. Dan ini merupakan bahaya laten yang beberapa orang atau banyak remaja yang tidak merasa. Menjadi hal yang biasa ketika mereka berteman dengan lawan jenis. Menjadi hal yang biasa ketika mereka harus berkumpul dengan lawan jenis tanpa ada batas-batasan yang mereka pegang. Coba kita lihat, kita ikuti beberapa perkembangan di berita sekarang. Kasus pemerkosaan, kasus anak lahir di luar nikah, kasus kekerasan seksual. Itu semakin hari semakin meningkat. Nah, lalu di mana di sini peranan orang tua dan para pendidik harus betul-betul bekerja keras untuk mampu mengendalikan para remaja, anak-anak mereka untuk tetap dalam jalan yang lurus sesuai dengan norma. Nah, di buku ini juga disampaikan bahwa kewajiban para pendidik dan orang tua saat ini adalah menjauhkan anak-anak dari pergaulan bebas dalam pengajaran dan di luar aktivitas belajar, supaya anak bisa tumbuh dan dewasa di atas kemuliaan dan kehormatan. Dengan demikian masyarakat bisa selamat dari kerusakan dan penyimpangan. Nah, untuk juvenile delinquency yang terjadi atau pada anak-anak remaja, ini ada kalanya mereka kurang berpikir panjang saat melakukan sesuatu hal yang pada dasarnya mungkin mereka belum paham. Apalagi di masa-masa transisi dari usia SD masuk ke sekolah menengah pertama, masa awal remaja, banyak hal yang terjadi pada diri mereka, mulai dari perubahan fisiknya, biologisnya, hormonalnya, pola pikirnya, sosial interaksinya. Nah, di sini orang tua harus betul-betul mendampingi mereka. Jangan sampai mereka ini larut dalam hal-hal yang negatif, dan ini akan tentunya akan membahayakan pada perkembangan tahap berikutnya. Kemudian, tujuan dari kita menyelamatkan para generasi muda ini, remaja terutama, ini bertujuan untuk membangun hubungan kejiwaan dan keseimbangan kesehatan yang baik antar pemuda. Kalau semua pemudanya dalam kondisi baik, secara fisik, sehat secara mental, walhasil negara ini, negeri ini kelak akan memiliki para pengurus, pemimpin negeri yang hebat, dapat diandalkan. Kemungkinan besar korupsi tidak ada lagi. Kemungkinan besar lagi tidak ada lagi kejahatan. Negeri ini akan aman, akan damai. Semuanya hidup saling berdampingan. Bahkan masyarakatnya pun tidak akan kekurangan, karena kesejahteraan, keadilan itu akan diciptakan oleh para pengurus, pemimpin negeri ini yang baik. Dengan catatan apa? Anak-anak ini harus sudah kita persiapkan. Yang katanya negeri kita ini akan mengalami yang namanya generasi emas yang nanti memiliki peranan untuk negara kita yang dalam jumlah yang sangat besar. Kalau dari sekarang kita mampu untuk
memahamkan mereka, meluruskan mereka ke jalan yang benar, maka negeri ini suatu saat akan menjadi negeri yang memang adil, makmur, dan sentosa. Mungkin negeri ini tidak akan lagi bingung dengan penjara. Penjara akan sepi. Kesalahan atau misalkan penyimpangan-penyimpangan pun mungkin akan lebih berkurang. Itu adalah harapan dari setiap dari diri kita untuk negeri ini, untuk generasi kita. Nah, salah satu yang sangat bagus, ada sebuah ungkapan indah dari seorang muslimah yang bernama Aisyah At-Taimuriyah. Hal ini yaitu tentang menjaga kehormatan dan hijab seorang wanita. Dengan tangan kehormatan, aku jaga kemuliaan hijabku, dan dengan semangatku, aku melejit melebihi pesaingku. Indahnya moralku dan bagusnya ilmuku. Hal tersebut dikarenakan aku sebagai bunga pengetahuan. Perasaan maluku tidak menghalangiku mencapai ketinggian. Tidak pula hijabku dan kain yang menutup rambut dan dadaku. Pada intinya apa? Pada bab seri pembahasan ini, kunci utamanya itu adalah di wanita. Oleh karena itu madrasah pertama adalah seorang ibu. Maka perbaikilah para wanita-wanitanya dengan akidah dan akhlak yang baik, maka mereka akan mampu mendidik putra-putrinya untuk menjadi generasi yang baik. Harapan besar bagi setiap keluarga memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, memiliki putra-putri yang solih dan solihah. Namun selama tumbuh kembangnya ini harus memang ada kelebihan dalam waktu mendidik mereka, kelebihan ilmu dalam men-sharekan kepada mereka. Itu jika kita memang berharap lebih terhadap generasi berikutnya. Nah, mungkin sedikit sharing hari ini dari Tera Sharing. Silahkan untuk yang ingin sharing atau menambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.